Halo, Shalom teman-teman semuanya yang tergabung dalam Smart People Church. Kali ini saya akan membawakan acara Street Justice atau Teologia Jalanan. Ya, saya akan sharingkan sedikit tentang pengalaman saya pelayanan yang mendebarkan bersama dengan sekelompok muda-mudi yang mungkin dianggap oleh masyarakat mereka dalam tanda petik rusak karena macam-macam kelakuan yang sudah mereka lakukan ya. Waktu itu adalah awal tahun 80-an, 1980, di mana saya ditemani oleh dua orang rekan yang saya sebut saja bernama Rudy dan Sony. Kami bertiga membimbing sekelompok muda-mudi yang bermasalah. Ada yang suka berjudi, minuman keras, main perempuan, ada pula yang belajar ilmu kuasa gelap, kekebalan tubuh, pokoknya ruwet deh. Nah, kami mulai mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada mereka semuanya. Dan itu kami lakukan dengan mengadakan persekutuan 1 minggu 1 kali. Dan Tuhan bekerja dengan sangat indah dan luar biasa. Perlahan-lahan mereka mulai berubah sedikit demi sedikit. Nah, pada suatu sore, waktu itu saya masih ingat, hujan turun rintik-rintik. Dan seperti biasa kami bersekutu dan mulai menyembah Tuhan. Daerah tempat kami bersekutu itu dipinjami oleh sebuah sekolah kan gitu ya, sekolahan kecil begitu. Tapi daerahnya itu cukup rawan ya. Pada waktu itu di kota kami di Semarang, di sana memang daerah rawan gitu ya. Banyak sekali terjadi curanmor ya, segala macam kekerasan dan sebagainya. Nah, pada waktu kami sedang bersekutu itu, tiba-tiba ada seorang cewek remaja begitu ya, yang berteriak keras sekali dan tiba-tiba jatuh pingsan. Tentu saja kami sangat kaget ya. Nah, ketika kami sedang berusaha untuk menenangkan mereka semuanya, tiba-tiba ada seorang anak laki-laki sekarang ya, cowok, yang menggelepar, menakutkan sekali, dan meliuk-liukkan badannya di tanah seperti seekor ular dan mulutnya berbusa. Ada 5 orang anak ya yang berusaha untuk memegangi anak ini, tapi mereka tidak kuat karena tenaganya besar sekali ya. Beberapa orang mencoba ya dengan keras memegangi tapi tidak bisa, dia menggelepar menakutkan sekali. Nah, akhirnya kami bersama dengan hamba Tuhan yang mengisi acara pada malam itu, kami menengking kuasa gelap yang merasui anak itu. Dan puji Tuhan, setelah berjuang beberapa lama, akhirnya anak itu bisa sadar kembali. Nah, kami tentu saja sangat lega ya. Nah, baru saja kami bernafas lega sejenak begitu, dan kami ingat, waduh, anak tadi yang pingsan tadi gimana gitu ya. Lalu kami bermaksud untuk membawa anak itu ke rumah sakit. Nah, ketika itu beberapa anak remaja itu lalu mulai keluar semuanya, hendak mengambil sepeda motor mereka. Sebagian besar dari mereka itu masih pakai sepeda motor. Saya pun juga masih pakai sepeda motor ya waktu itu, karena awal tahun 80-an itu jaranglah orang yang punya mobil sendiri begitu ya. Jadi naik sepeda motor. Tiba-tiba seorang remaja putri berteriak keras lagi. Ternyata apa yang terjadi? Sepeda motor miliknya itu hilang. Nah, padahal sepeda motor itu masih baru, dan dia pinjam dari saudaranya. Anak itu sangat ketakutan ya. Dia takut sekali untuk dimarahi dan dihajar oleh orang tuanya yang katanya menurut dia ini sangat galak. Dia tidak berani pulang sendirian.
"Ibu gimana, aku nggak berani pulang, aku nggak berani pulang." Ayahku sangat-sangat keras gitu, "Nanti kalau aku dihajar di depan orang-orang bagaimana? Aku takut," gitu ya. Nah, kami mencoba menenteramkan anak itu dan berkata bahwa kami akan menemani dia untuk pulang dan menjelaskan segala sesuatunya pada orang tuanya. Lalu saya pun keluar untuk mencoba mencari sepeda motorku. Dan betapa kagetnya aku. Ternyata sepeda motorku pun juga hilang, sirna, tidak ada. Waduh, saya bingung sekali. Tapi uniknya ya, anehnya, saya dapat tetap tenang saat itu. Kaget sih ya, tetapi cukup tenang ya saat itu. Saya nggak tahu bagaimana, pada waktu itu saya belum terlalu banyak ya, lama mengikuti Tuhan gitu ya, karena saya bertobat itu sekitar tahun 70 akhir gitu ya, 78, sekitar 77, 78, dan itu kejadian sekitar tahun 80-an awal begitu ya. Jadi belum banyak sih pelayanan, tetapi ya lu mulai melayani beberapa sekolahan, beberapa mahasiswa begitu ya. Nah, dan uniknya saya waktu itu bisa tenang begitu dan memiliki tetap ada damai sejahtera ya, sehingga saya tetap mengucap syukur pada Tuhan atas kehilangan barang itu. Nah, kenapa? Padahal barang itu sebenarnya sangat berharga ya, dan sangat saya butuhkan waktu itu. Karena setiap hari memang pekerjaan saya itu harus memakai sepeda motor itu, baik untuk pergi ke kampus memberi kuliah. Ya, waktu itu saya baru saja mulai mengajar di kampus ya. Jadi butuh pakai sepeda motor. Dan kemudian pada siang itu pagi hari. Kemudian pada siang harinya saya juga mengajar di sebuah sekolah SMP Kristen. Dan setelah itu memberi les kursus di rumah murid-murid saya yang tersebar di banyak tempat. Nah, tentunya mobile sekali ya, banyak sekali kegiatan yang saya kerjakan dengan sepeda motor itu. Belum lagi waktu itu ya, saat itu saya juga menjadi tim besuk di gereja saya. Dan juga menjadi koordinator persekutuan siswa Kristen di 9 sekolahan. Jadi bisa dibayangkan ya betapa pentingnya sepeda motor itu bagi saya. Nah, waktu itu awal tahun 80-an itu di Semarang sedang terjadi banyak sekali KKR ya, kebaktian kebangunan rohani, yang dimana banyak sekali mendatangkan penyanyi-penyanyi waktu zaman kuno. Itu ada Frans Daromes, ada Tanti Yosefa ya, lalu banyaklah pokoknya ya, itu yang mereka semuanya melakukan kebangunan rohani dan mengadakan pertemuan besar-besar begitu. Nah, banyak sekali waktu itu anak-anak sekolah SMA yang bertobat dan kemudian ikut di dalam persekutuan-persekutuan siswa Kristen. Nah, waktu itu saya melayani 9 sekolahan SMA ya. Jadi banyak sekali kesibukannya. Pada waktu itu saya masih awam ya, masih baru sekali ikut Tuhan begitu. Nah, kembali kepada kejadian tadi, kenapa ya saya mengucap syukur padahal sepeda motor saya yang begitu penting itu hilang gitu ya. Jelas ini pertolongan dan kekuatan yang dari Tuhan, yang Tuhan Yesus ya yang berikan pada saya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang bisa bilang, tentu saja kamu bisa tenang ya menghibur orang. Kan kamu tidak ikut merasakan kehilangan barang berharga. Nah, waktu itu barang itu kan berharga. Saudara, namanya sepeda motor zaman tahun 80 awal itu ya, sangat berharga. Nah, akhirnya saudara, saya bisa menenangkan anak tadi. Tapi konsekuensi suatu pelayanan mengikut Tuhan itu memang sungguh tidak mudah ya. Menolong orang-orang seperti itu ya, terkadang dibutuhkan suatu pengorbanan. Namun janji penyertaan Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri ya. Terpujilah nama Tuhan ya, bagaimana Allah selalu menolong kami. Nah, saudara, tadi kemudian setelah hilang kaget kami, maka apa? Bersama-sama kami bawa anak yang pingsan tadi ke dokter.
Ternyata cewek itu tidak apa-apa, hanya belum makan saja sejak pagi, ya. Dan setelah disuntik dan makan, kemudian dia baik kembali dan lalu kami antar pulang, ya. Sudah satu urusan beres, ya. Tapi kisah tentu belum usai, ya. Rombongan besar kami lalu menuju ke rumah cewek, ya, dengan sepeda motornya yang hilang itu. Di sepanjang jalan ya, cewek ini nangis aja ya, takut dihajar papahnya gitu di hadapan kami. Secara manusia sebenarnya saya bingung juga gitu ya. Tapi kami terus berdoa, minta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Ajaib sekali Tuhan. Setelah kami menceritakan seluruh kronologi kejadian itu, ternyata ayah dari cewek itu sama sekali tidak marah. Bahkan secara ajaib, beliau itu malah tertawa dan berkata, "Ya sudah toh, barang sudah hilang mau diapain?" Bayangin saudara, luar biasa ya. Dari seorang yang katanya keras, galak, luar biasa ya. Itu dan kami tahu persis ya, tentunya Tuhan Yesus ya yang menolong kita untuk mendapatkan mujizat itu. Hal itu juga diakui oleh si anak tadi ya, dia aduh, Bu, ini betul-betul anugerah Tuhan, mujizat Allah ya, tidak apa-apa begitu. Nah, setelah itu kemudian rombongan kami berunding, sebaiknya apa yang harus dilakukan dengan 2 sepeda motor yang hilang itu. Tiba-tiba ada seorang anak nyeletuk, kakakku punya kenalan preman di daerah itu. Kita bisa menebusnya. 1 sepeda motor harganya 100.000 rupiah, kata ya. Nah, tampaknya easy way ya, jalan pintas yang enak dan gampang. Kan nanti persoalannya bisa cepat beres, bayar 200.000 selesai, sepeda motor dikembalikan. Hampir semua anggota itu setuju dengan usul itu. Tapi aku sama sekali tidak setuju. Saya tidak bisa menyetujui hal yang semacam itu ya. Nah, kok enak sekali. Begitu mudah penjahat itu mendapatkan uang dan jelas ini tidak mendidik mereka dan tidak membuat mereka jerah. Bahkan akan membuat mereka lebih berani lagi dan ketagihan ya. Jadi nanti mungkin waktu yang akan datang mereka bisa lakukan itu lagi dan juga bukan pada kami saja tapi mungkin pada banyak orang. Nah, apa yang kami lakukan ya? Saya bersikeras untuk menempuh jalan yang benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara, sekali lagi ini adalah street justice ya, teologi jalanan. Artinya firman Tuhan yang benar-benar diterapkan di jalanan. Bagaimana di situasi yang begitu rumit ya, situasi yang tidak menopang sama sekali untuk boleh berdiri dalam firman, tetapi kita harus tetap menjalankan firman benar di hadapan Allah. Itu yang paling penting. Nah, akhirnya saya mengusulkan, kita tidak bisa datang kepada preman dan mengganti 100.000. Saya tidak mau seperti itu. Kita harus melaporkan kejahatan itu ke kantor polisi. Kami berdebat ya cukup lama. Dan walaupun ditentang oleh sebagian besar rombongan, akhirnya kita sepakat untuk lapor ke polisi. Artinya melakukan jalur yang benar begitu ya, yang sesuai dengan firman. Nah, setelah nampaknya fanatik begitu ya, tetapi dalam saat itu saya merasa bahwa Tuhan itu menolong gitu ya, memberikan damai sejahtera dan memberikan jalan yang betul, yang benar di hadapan Tuhan. Nah, setelah kami pergi ke kantor polisi dan semua urusan diselesaikan di sana, seluruh prosedur selesai, laporan, kami pulang. Saya sampai di rumah itu hampir tengah malam sudah ya, hampir pukul 12 malam gitu. Dan disambut oleh kakak laki-laki saya dengan muka masam. Dia bilang, "Kenapa kok pulang begini malam? Dan mana sepeda motormu?" gitu. Nah, waktu itu belum ada HP ya, jadi ya saya tidak bisa lapor ke rumah gitu ya. Nah, jadi kakak saya cukup marah gitu ya. Nah, waktu itu saya tidak bisa menceritakan semua kejadian itu. Dan saat itu saya masih ingat ya, kata-kata dari kakak saya. Dia itu mengatakan begini, dan banyak ya orang dunia yang berkata begitu ketika kita berusaha hidup benar begitu ya.
Dia mengatakan gini, makanya jadi orang itu jangan fanatik terus saja melayani tiap hari. Apa yang kamu dapat sekarang? Kamu pikir dengan lapor ke polisi nanti sepeda motormu bisa ketemu gitu ya? Jangan mimpi. Itu seperti mencari sebuah jarum di atas tumpukan pasir. Mustahil bisa ketemu. Itu pendapat manusia. Mustahil bisa ketemu. Memang saya juga punya teman ya di kampus itu, teman sama-sama dosen yang mobilnya hilang. Mobil yang hilang. 2 tahun nggak ketemu ya. Nah, uniknya saat itu saya bisa menjawab dengan tenang dan penuh keyakinan. Saya rasa Tuhan ya yang menolong ya. Saya mengatakan begini pada kakak saya. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Gitu, ya. Nah, kemudian waktu bergulir terus ya, berjalan cepat. Saya harus menghadapi realita hidup. Tanpa sepeda motor disertai dengan kegiatan yang seabrek itu, saya benar-benar kewalahan. Kadang-kadang saya harus naik becak, naik angkot, nunut orang sana dan sini. Tak jarang pula saya harus jalan kaki gitu ya. Ini harga yang kadang-kadang harus dibayar oleh seorang pelayan Tuhan. Tapi indahnya ya, luar biasanya Tuhan ya. Saya bisa menikmati semuanya itu dengan penuh sukacita dan tidak banyak mengeluh gitu. Ya tenang aja, tetap aja sukacita begitu. Rupanya Tuhan tahu ya dan melihat semuanya itu. Dan tangan Tuhan mulai bekerja. Bantuan keuangan itu mengalir dari mana-mana, kakak, saudara, ya, murid dan sebagainya ya, Saudara. Nah, dalam waktu hanya 2 minggu saya bisa membeli sebuah sepeda motor baru Grace, Saudara. Dahsyatnya karya Allah. Jadi hanya itu ya, ribet karu-karuan itu cuma sekitar 2 minggu saja ya. Tuhan hadiahkan sebuah sepeda motor baru. Nah, apa yang terjadi setelah itu? 1 bulan kemudian kami mendapat panggilan dari polisi. Ternyata sepeda motor dari salah satu cewek itu ketemu, Saudara. Bisa ketemu di Boyolali. Punya saya memang belum. Ya, tapi saya tetap mengucap syukur sih. Aduh, punyanya cewek itu sudah ketemu, ayem deh gitu ya. Walaupun kondisinya tidak lagi bagus banget gitu. Nah, 2 minggu sesudah itu sepeda motorku ternyata juga ketemu di Sragen. Kalau yang tadi di Boyolali, kalau punya saya ketemu di Sragen. Ya, jadi sekarang saya punya 2 sepeda motor. Terpujilah Tuhan ya, Allah kita yang maha besar. Baik sekali ya Tuhan itu. Saya punya 2 sepeda motor ya. Dan bersamaan dengan itu apa yang terjadi, Saudara? Ketika Allah turun tangan, ketika Allah bekerja, maka sangat luar biasa. Ternyata seluruh komplotan pencuri sepeda motor itu bersama dengan tukang tadahnya berjumlah 7 orang itu tertangkap semuanya. Yang satu bahkan ya tertembak mati karena melawan petugas, tertembak mati. Dan ada 9 sepeda motor yang ditemukan, termasuk kepunyaan kami ya, 2 ya, punyanya si cewek itu dan juga punyanya saya gitu, ketemu ya. Nah, waktu itu saya sempat menghadiri sidang mereka. Dan banyak ya dari mereka yang masih muda, bahkan masih remaja. Ketika vonis dijatuhkan, sebagian besar dari mereka menangis dan menyatakan akan bertobat. Lihat Saudara, ketika kita betul-betul bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Allah, betapapun mustahilnya menurut orang-orang awam, tetapi tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan di jalanan dunia kriminal seperti itu pun Tuhan bekerja dengan indah luar biasa ya. Dan Dia menuntun kita di jalan yang benar ya. Dia membimbing kita di air yang tenang ya, menyegarkan jalan kita. Ya, sungguh luar biasa. Nah, semuanya akhirnya tergulung dan bagi Tuhan
tidak ada yang mustahil, ya. Semuanya berjalan dengan indah. Dan kemudian saudara, karena kita itu mengadakan persekutuan itu di daerah yang rawan itu tadi ya. Nah, cerita kami itu tersebar kemana-mana gitu ya. Banyak sekali orang yang mendengar kisah kami itu. Terus akhirnya ada seorang yang berbelas kasihan pada kami, dan akhirnya kami dipinjami di rumahnya yang jauh lebih nyaman, lebih enak gitu ya, tidak ada masalah lagi ya. Nah, itulah yang pengalaman sedikit yang saya sharingkan, bagaimana Tuhan kita itu menginginkan kesetiaan, menginginkan kesungguhan kita di dalam pelayanan, terutama menerapkan firman Allah itu di dalam kondisi apapun yang kita alami sehari-hari. Tentunya banyak ketika saya mengatakan pada kakak saya bahwa saya yakin di dalam Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Dia sempat mengatakan, itu kamu jangan fanatik. Banyak orang dunia mengatakan kalau kita mengatakan kebenaran firman Allah, mereka mengatakan kita idealis, kita fanatik, begitu ya. Tetapi kalau kita imani itu dengan benar, dan kita tetap ikut pada Tuhan, ya, nah itu memang luar biasa Allah kita. Dia melihat dan dia mendengar ya saudara. Dan dia turun tangan. Itu yang luar biasanya saudara. Dan tidak perlu saya waktu itu ya, ini memang happy end ya saudara ya. Itu suatu berakhir dengan sangat indah dan baik. Saya tidak mengatakan selalu akan begitu saudara. Tetapi pada saat saudara setia, maka Allah kita itu adalah Allah yang sangat setia. Dia luar biasa ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita ya. Dia selalu baik, dan dia selalu menolong kita di dalam segala perkara. Oleh karena itu saudara, dalam ayat 1 Korintus 10 ayat 31 itu dikatakan bahwa apapun juga yang kamu lakukan, apakah ketika kamu makan atau ketika kamu minum ataupun kamu lakukan segala sesuatu, lakukanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Ya, jadi bukan untuk hanya sekedar show off, sama sekali tidak ya, tapi lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita makan saudara ya, kita sering ya lihat sekarang di itu YouTube ya, ataupun di video-video itu kecil itu ya saudara ya, cuplian-cuplian kecil bagaimana kalau orang makan itu saya begitu mengumbar makanan, bahkan tidak peduli pada orang lain, pakai plastik, pakai kantongan dan sebagainya, bawa pulang, orang lain mau dapat mau nggak peduli saudara. Jelas itu tidak memuliakan nama Tuhan ya. Lakukan segala sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kiranya kesaksian yang hanya pendek ini bisa menguatkan kita sekalian ya, bahwa di dunia kriminal seperti itu pun Tuhan mampu bekerja dengan luar biasa ya. Nah, oleh karena itu saudara, janganlah kita mengikuti keinginan kita sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan. Tidak ada barang yang mustahil ya. Oleh karena itu, biarlah kita tetap setia melayani Tuhan di dalam segala perkara dan di dalam segala keadaan. Terima kasih ya. Saya rasa kesaksian saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Amin.